Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema agar mendapat pertolongan Allah yang tidak diduga-duga. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Nah sahabatku sekalian, ini sekarang lagi musim gelisah, sedang musim kekurangan, sedang musim mengharap-harap rezeki yang tidak diduga. Ingin mengingatkan kembali surat Nuh ayat 10, 11, 12. Ya, kurang lebih ini dikisahkan tentang Imam Ahmad bin Hanbal yang suatu saat datang tamu, ya Syekh, dari Imam Hasan Al-Basri yang ini ya, Syekh, kemarau sangat panjang, kami kekeringan, ada amalan supaya Allah mendatangkan hujan? Istighfar, banyak istighfar. Datang lagi tamu, Syekh, kami dalam kesulitan keuangan ekonomi keluarga kami berat sekali, adakah amalan supaya rezekinya dibuka? Istighfar, mintalah ampun kepada Allah. Datang lagi tamu, Syekh, kami nikah sudah lama, belum punya anak, ada amalan supaya Allah menitipkan keturunan bagi kami? Istighfar. Datang lagi tamu, Syekh, ini panen kami gagal, ada amalan supaya jadi subur? Istighfar. Ditanya oleh seorang yang di sana tuh, Syekh, kenapa setiap masalah jawabannya sama? Istighfar. Lalu kurang lebih beliau mengatakan, itu bukan perkataanku, itu kalam Allah. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kukatakan kepadamu, kata Nabi Nuh ya, kepada mereka ya, fakultu astaghfiru rabbakum, kukatakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, karena dialah Allah yang maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya dia akan turunkan hujan lebat dari langit, dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan Allah mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini janji Allah pencipta langit bumi yang pasti terjadi, yang selama ini pun kita senantiasa dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, istighfar ini adalah rahasia penting yang ringan, mudah mengatakannya, tapi jarang orang melakukannya. Sabda Rasulullah SAW pun sering kita bahas hadisnya ya. Berapa kali Rasulullah SAW istighfar dalam hadis Bukhari? Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Bahkan ya, ini, man aksarul istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Barang siapa yang memperbanyak, man aksarul minal istighfar, man aksarul istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan mengubah kesedihan, kegalauan, kepedihan menjadi kebahagiaan. Lalu Allah akan mengadakan jalan keluar dari persoalan apapun, persoalan sepelik apapun, serumit apapun, persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan bisnis. Pokoknya istighfar itu akan ada jalan. Dan ini yang menarik itu adalah, sesudah Allah memberikan solusi dari setiap kesempitan, Allah anugerahkan rizki pertolongan yang tidak diduga, tidak disangka-sangka. Nah hadirin sekalian, kita harus memperbanyak istighfar karena kita tidak tahu kapan istighfar kita yang paling diterima oleh Allah, yang paling mendatangkan ampunan. Kenapa istighfar harus banyak? Karena tiap saat kita tuh produktif sekali membuat dosa. Setiap waktu itu, ya. Mata ini sudah lihat yang banyak yang tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, bahkan di jalan ketemu orang, mata sudah dosa. Pikiran juga, waduh banyak mikir ini itu yang lupa ke Allah, dan tidak jarang pikiran ini pun memikirkan maksiat.
Astagfirullahaladzim. Bahkan dalam diam saja sebetulnya dosa. Ketemu orang, melihat badan orang, melihat perilaku orang, langsung menilai. Kadang-kadang ucapan kita sengaja tidak sengaja sudah berkomentar. Lihat berita, lalu berpeluang jadi dosa. Belum lagi tangan kita, belum lagi kaki pergi kemana. Ini tiap waktu kita itu berpeluang menambah dosa. Bahkan ya dalam diam pun, dalam kesendirian pun bisa berbuat maksiat itu. Nah, bagaimana kalau kita jarang istighfar, sedang dosanya signifikan nambah terus, sedangkan tobatnya kurang. Ini ajalah, kalau ada ini percikan ini ya, percikin nih kacamata, terus-terusan, cret, begitu. Apa yang terjadi? Nggak bisa lihat apa-apa. Bukan tidak ada apa-apa, nggak bisa lihat. Kayak mobil, terus dikasih lumpur, dikit-dikit, lama-lama nggak bisa lihat jalan. Gelisah, bukan tidak ada jalan, tapi tidak bisa lihat jalan. Yang ngebagikan durian gratis juga nggak kelihatan. Bisa nabrak, bisa tersesat, bisa masuk jurang, bisa ketabrak. Itulah orang-orang yang kurang istighfar. Ini sederhana, tapi luar biasa, hadirin. Dari ayat yang tadi ya, sudah jelas. Lalu kenapa istighfar begitu hebat? Karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat-sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Ini kegembiraan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat orang yang tobat itu diibaratkan kan oleh Rasul seperti orang berkendaraan di padang pasir, kemudian kendaraannya ini untanya atau kudanya dengan perbekalan terus kabur. Sudah dicari ke sana sini tidak ketemu. Udah ya, saya mau siap-siap mati aja. Hanya di bawah pohon dia berbaring nunggu. Udah mau gimana lagi, di padang pasir nggak ada apa-apa, nunggu mati. Tiba-tiba kendaraan yang lengkap dengan perbekalan itu datang. Waduh, dia gembira sekali sampai dia mengatakan, ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Ini fatal nih hadirin ya. Udah kebulak-baliknya juga kebulak-balik yang fatal. Tapi ini mengisahkan kegembiraan yang luar biasa. Sampai dia tidak bisa mengontrol kata-katanya. Nah, orang itu gembira menemukan kendaraan yang hilang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih gembira melihat hambanya yang bertobat. Coba itu. Enggak mendapatkan hadis yang memperjelas tentang kegembiraan Allah melampaui dari keterangan ini. Sofanya miring, kan? Dikasih tahu Sofanya miring. Ya, tapi bukan kitanya. Jadi sofanya yang miring, jadi kalau misalnya maaf ya, sedang nebeng ini di rumah, di tempat penginapan, jadi kalau sofanya miring, maaf saja. Seperti mana tadi, astagfirullahaladzim. Nah, jadi kapan saja ya, dimanapun, kapanpun, astagfirullahaladzim. Tapi kalau bisa istighfarnya ada isinya ya, jangan cuma astagfirullah. Kalau bisa ada isinya bagaimana? Ya sambil kita benar-benar mengingat mana yang salahnya. Astagfirullah, tadi saya ngobrol, banyak perkataan sia-sia, astagfirullahaladzim. Tadi ngobrol ada riaknya, astagfirullah. Tadi saya ngobrol ditambah-tambah agak didramatisir, astagfirullah. Kenapa tadi saya ngomongin ini, padahal nggak usah diomongin juga, nggak apa-apa, astagfirullah. Tadi itu ada ujubnya, kerasa ingin kelihatan lebih hebat, lebih berperan, lebih astagfirullah. Nah, itu kita bisa evaluasi tuh. Habis ngobrol, astagfirullah. Habis makan sama-sama teman, astagfirullah. Tadi makan di tempat makan, di restoran, mata tidak terjaga, astagfirullah. Lihat makanan kurang zikir, astagfirullah. Malah mencela lagi makanan, astagfirullah. Ketemu anak, tadi kenapa saya jengkel, omongan saya berlebihan, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Nah, jadi tiap kali udah ada episode, kita coba evaluasi ya. Jadi lebih cepat lagi kita minta ampunnya. Di antara zikir-zikir yang lebih mudah kita ingat isinya adalah di antaranya istighfar. Kenapa? Karena kalau kita subhanallah itu bagus, subhanallah, tapi memori kita ini masih kadang berat untuk mengingat maha suci Allah itu bagaimana ya. Kemudian Allahu Akbar ini juga kebayang alam semesta itu dalam kekuasaan Allah, tapi ini besar sekali. Kadang kita nyebut Allahu Akbar, tendangannya itu kurang. Tapi kalau istighfar ya, itu nyata, itu dosanya kita tahu, kita lakukan, kita bisa rasakan dosa itu ada. Bukan berarti zikir yang lain
kurang bagus, bukan. Maksudnya adalah seyogianya istighfar itu lebih berisi gitu, lebih ada yang kita rasakan karena kita tahu dosanya yang kita lakukan itu nyata, kita ingat dan kita sesali. Nah, ini penting, tiap ketemu istighfar. Nanti habis sholat istighfar. Sholat dievaluasi, astagfirullah. Kenapa habis sholat tidak alhamdulillah? Malah istighfar, karena itu saat serius dengan Allah, kita malah ngelantur ya. Dan Allah tahu pikiran kita ngelantur. Nah, makanya kalau habis sholat itu evaluasi sholatnya, astagfirullah. Ya Allah, kerasa tuh cuman dapat dari 4 rakaat paling dapat 1 rakaat ya, dari 2 rakaat subuh barusan juga paling dapat yang mananya, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Habis ibadah, habis sedekah juga istighfar. Kalau evaluasi, karena siapa tahu ketika kita sedekah tuh ada rasa senang dilihat yang lain, apalagi ketika sedekahnya agak gede ya, dibeberkan dulu 100 berapa nih, astagfirullah ya Mas. Baca Quran juga bisa istighfar. Kita ingin diketahui orang, suara kita merdu, hafalan kita banyak, kemudian kita ingin orang lain tahu bahwa pokoknya ada kecenderungan ria, itu juga harus istighfar. Bahkan di dalam bicara begini nih, ceramah begini, ini jauh lebih harus banyak istighfar. Kenapa? Kalau sudah ngobrol, doa akhir majlisnya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa? Karena dalam ngobrol itu susah. Ngobrol itu susah sekali ya, ngobrol itu susah. Ngobrol yang bersih itu susah. Ada riaknya, kita ingin menampilkan diri kita ingin, dan kalau kita udah nyebut tentang diri itu kecenderungannya ditambah-tambah ya, diekspos, jadi dus bohong jatuhnya ya enggak, walaupun ngomongnya benar tapi di upgrade ya. Kemudian kita ngetawakan orang, kita meremehkan orang, kita dengki ke orang, kita lagi ujub, kita lagi mengeluarkan fitnah sengaja tidak sengaja, ngobrol tuh paling, atau orang ngomong, kita mengomentari komentar kita yang membuat orang terluka hatinya, membuat orang terpermalukan, membuat orang tidak enak hatinya, itu bisa terjadi tuh di dalam ngobrol tuh. Makanya istighfar. Bahkan di dalam sukses, coba surat An-Nasr ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tuh, jadi kalau orang udah sukses ya, diberikan kemenangan oleh Allah, fasabbih bihamdi, sucikanlah Allah dengan memujinya, wastaghfir, dan minta ampun. Kenapa? Karena dalam kesuksesan itu suka ada, wah ini perjuangan saya, ini pengorbanan saya yang punya ide, saya yang berjuang, saya yang berkorban, saya yang paling keras bekerjanya. Kita sukses itu cuma satu penyebabnya, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Cuman karena karunia Allah aja. Kalau Allah nggak nolong, Allah ambil memori kita, udah nggak bisa apa-apa. Allah bikin aja kita diare, nggak bisa mikir ya. Allah kasih virus aja, kasih demam, udah nggak bisa mikir. Jadi kalau kita bisa mikir, bisa berbuat, itu cuma satu, nasru minallah, pertolongan Allah. Makanya kalau kita ditolong oleh Allah, bisa apa aja, bisa menghasilkan apa, bisa kerja apa, bisa berprestasi apa, maka harus banyak istighfar. Kenapa istighfar? Karena bisa ujub, merasa diri yang berbuat, merasa diri yang bisa, merasa diri yang berkorban. Nah rekan-rekan sekalian ya, sedang cari dalil tambahannya bahwa kalau Rasulullah SAW tanpa dosa sama sekali itu 70 kali dan lebih. Bahkan ada riwayat di satu majelis ta'lim, Rasulullah tuh sampai 70 kali minta ampun, sampai 100 kali maaf, satu majelis. Ayo rekan-rekan sekalian, terlalu sombong bagi kita ini ya kalau tidak tobat. Ini tobat ini efek pertamanya adalah ketenangan, jangan heran ya. Efek keduanya adalah solusi, efek ketiganya adalah kejutan, pertolongan dari Allah yang tidak diduga-duga. Ini persis kita mau siaran pagi ini ya, tegang bingung, waktu sudah habis, colokan listrik nggak ada. Ketika colokan ada kan kita harus minta izin. Wah, bagaimana ini minta izinnya ya, khawatir orang tidak paham kan, bisa saja orang bisa apa nih siaran apa. Tapi alhamdulillah
Ternyata sesudah minta izin, yang diminta izin juga paham apa yang dilakukan karena beliau juga ikut menyimak sebelumnya. Siapa yang mengatur semua ini? Ya tidak mudah hadirin, karena bisa saja acara seperti ini bisa jadi fitnah, betul tidak? Sangat wajar kalau yang punya tempat berhati-hati, tetapi menjadi mudah ketika tahu bahwa siaran ini memang insya Allah hanya untuk mengajak orang berbuat